Selamat sore Bu Gusnani. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Ibu Email. Puji Tuhan, sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik. Sepertinya saya melihat wajah Ibu terlihat kurang bersemangat hari ini. Apakah ada sesuatu yang membuat Ibu tidak bahagia? Iya Bu, betul sekali Ibu. Sebenarnya saya sedang mencari seseorang untuk berdiskusi terkait dengan masalah yang sedang saya alami saat ini loh Bu Email. Masalah apa Ibu Gusnani? Kalau boleh, tolong ceritakan hal yang mengganggu pikiran Ibu saat ini dengan santai kepada saya. Saya akan coba mendengarkannya. Baik Bu, begini loh Bu Email. Di kelas saya itu ada seorang siswa yang memiliki banyak sekali absen karena sering tidak hadir ke sekolah. Berarti tujuan pertemuan kita hari ini terkait siswa yang sering absen tidak hadir ke sekolah ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Email. Kalau boleh tahu bagaimana sebenarnya keadaannya, Bu? Iya Bu, begini sebenarnya Bu. Hal ini terlihat ketika saya masuk ke kelas jam pelajaran saya, lalu saya mencoba mengecek kehadiran murid pada jam pelajaran saya, dan ternyata saya absen satu persatu. Nah, siswa tersebut seringkali tidak masuk ke sekolah. Dan ketika saya meminta daftar absen kepada sekretaris dan saya menghitung-hitung jumlah absennya, itu memang sudah cukup banyak, Bu. Apakah yang menjadi hambatan baginya sehingga anak tersebut, absen setiap hari melakukan hal itu, Bu? Iya, Bu, hambatan terbesarnya pasti ada, Bu, ya. Makanya bisa Mhm, terjadi seperti itu, apalagi siswa tersebut bisa tidak hadir ke sekolah, pasti ada hambatannya, Bu. Tetapi, mmm. pada saat saya menanyakan alasannya, "Kenapa kamu tidak masuk sekolah?" Pada saat dia masuk, itu dia hanya diam dan menangis. Tetapi menurut saya seandainya siswa tersebut tadinya mau mencoba menceritakan permasalahannya dan mau mengungkapkan isi hatinya apa yang menjadi alasannya, mungkin kami akan mendapatkan solusi dari permasalahan itu, Bu. Mengapa Ibu begitu yakin dengan hal itu? Gini Bu, pada saat siswa tersebut masuk sekolah, kebetulan pada saat jam saya masuk, itu, eee, saya mulai memanggil dia, Bu. Pertama kali, "Mari Nak," saya bilang begitu, Bu. Lalu saya berikan pengertian kepadanya, hak kita itu kita akan mendapatkan pendidikan, ilmu dari guru, mendapatkan perhatian, mendapatkan pendampingan, mendapatkan nilai. Nah, kalau misalnya kamu tidak masuk ke sekolah, kewajibanmu tidak kamu lakukan, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan hakmu? Begitu saya bilang, Bu. Lalu setelah dia mulai mungkin mendengarkan apa yang saya bilang, Bu Email, akhirnya dia Mhm. mulai menceritakan pelan-pelan bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialaminya. Lalu dia mulai mengatakan bahwa, eee, sebenarnya Bu, saya tidak hadir ke sekolah itu karena saya belum bisa membayar uang baju yang harus saya bayarkan ke sekolah Bu, katanya. "Oh begitu Nak ya?" Aku bilang, "Iya Bu," sambil menangis. "Bukan itu aja Bu," katanya. "Bapak saya sama sekali tidak mempunyai usaha untuk membayar utang-utang itu Bu, baik utang baju maupun utang transport Bu," katanya. Lalu saya bilang, "Iya Nak, baiklah kalau memang itu permasalahannya, nanti coba Ibu bicarakan sama Bapak Wakil Kepala Sekolah tentang keadaanmu yang sebenarnya." Saya bilang, Bu. "Iya Bu, baik kalau begitu besok kamu harus sudah mulai masuk sekolah. Jangan lagi kamu membuat alasan ini untuk tidak datang ke sekolah. Kalau misalnya ada teman-temanmu yang membulimu, kamu boleh laporkan kepada kami, guru atau Bapak, BP," saya bilang. "Iya Bu, baik Bu," katanya. Luar biasa Bu Gusnani, Ibu sudah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan sudah berusaha
untuk mencari tahu apa masalah utama yang dialami oleh siswa tersebut. Dari penjelasan yang Ibu berikan, menurut Ibu, berapa sih skala yang dimiliki siswa tersebut saat ini, Bu? Baik Bu Email, saya melihat skala yang dimiliki siswa tersebut sebenarnya karena siswa tersebut adalah siswa yang mungkin memang dari segi akademisnya pas-pas ya Bu ya, tapi dia mempunyai sifat yang tekun, rajin, tidak ribut di kelas, dan mengerjakan tugas. Jadi saya rasa skala yang pantas untuk dirinya itu 7 Bu skalanya Bu. Apakah menurut Ibu siswa tersebut dapat naik satu level ke atas dari skala saat ini? Menurut pendapat saya itu bisa naik ke level satu level ke atas kalau dia bisa mengalahkan rasa malu. Apakah Ibu memiliki kekuatan untuk mencapai hal tersebut? Saya percaya Bu, kalau misalnya kita mempunyai masalah dan kalau memang kita bicarakan pasti ada solusinya Bu. Dan saya yakin kalau misalnya kita berusaha terus dan semangat berjuang untuk memberikan pembelajaran atau mengetahui karakter siswa melalui permasalahannya Bu, saya yakin kita bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk dirinya, terlebih supaya dia bisa mengikuti pembelajaran di kelas itu Bu, begitu. Jadi apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Baik Ibu Email, saya memang sebenarnya sudah saya pikirkan apa kira-kira yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan Bu Email, saya akan meminta nomor HP orang tua siswa tersebut ya Bu. Lalu kalau saya sudah mendapatkan nomor HP-nya, saya akan mencoba menghubunginya Bu dan meminta penjelasan atau alasan. Terlebih yang pertama saya akan menceritakan bagaimana keadaan si Anggun. Saya lihat beberapa saat nanti Bu, apakah adakah tindakan dari orang tuanya untuk memberikan niat baik terhadap kebutuhan finansial si Anggun di sekolah. Nanti kalau seandainya belum ada juga respon atau niat baik dari orang tuanya, maka saya akan mencoba mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah Bu, yaitu supaya berbicara bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk mencari solusi bersama. Baik, kolaborasi memang harus dilakukan, Bu. Apalagi saat ini permasalahan ini kebetulan ini arahnya ke arah orang tua juga ya kan, Bu? Iya Bu, Oke, betul. bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan dalam melakukan kolaborasi tersebut, Bu? Baik Bu, strategi yang akan saya lakukan adalah kelanjutan yang tadi ya Bu, yaitu pertama saya akan sudah kami bicara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Wakil Kepala Sekolah, dengan orang tuanya, dan dengan saya. Di situ nanti kita melihat kebenarannya, apakah betul si Anggun tidak sekolah itu, apakah karena memang keadaan finansial yang sangat-sangat terpuruk, atau hanya alasan supaya tidak sekolah begitu Bu. Kalau seandainya itu adalah alasan supaya tidak sekolah, tentu Anggun akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya Bu. Mungkin nanti kami akan memberikan pendekatan secara khusus kepada Anggun supaya jangan lagi berbuat demikian. Oke, sekiranya Bu Gusnani, strategi yang sudah Ibu rancang ini ternyata setelah Ibu melakukannya tidak berhasil. Apa strategi lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba meminta keringanan Bu kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakil Kepala Sekolah supaya si Anggun ini diberikan subsidi bantuan, artinya ya dia diberikan pengurangan atau bahkan kalau bisa ya diberikan supaya dia tidak usah membayar begitu dia Bu, kalau memang keadaannya sangat-sangat terpuruk begitu dia. Tapi apakah menurut Ibu rencana itu akan benar-benar berhasil? Ini sekali lagi. Mudah-mudahan rencana ini akan saya lakukan
dan akan saya mulai katakan kepada Bapak Kepala Sekolah ini secepatnya Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah bisa juga bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi ini Bu. Jadi mudah-mudahan rencana ini berhasil Bu. Oke, jadi apa tindak lanjut Ibu selanjutnya? Tindak selanjutnya yang selanjutnya itu ya saya akan berusaha Ya, uh, ini. menyampaikan permasalahan ini dan melakukan hal-hal tersebut tadi Bu. Saya akan meminta nomor HP orang tua si Anggun, lalu saya akan menelepon dia pertama sekali, lalu mengajak dia datang ke sekolah, lalu berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi bersama untuk mencari jalan keluar begitu dia Bu. Oke, luar biasa Bu Gusnani. Tanpa Ibu sadari, sebenarnya dari hasil diskusi kita hari ini, sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri, yaitu yang pertama, Ibu katakan tadi bahwa berkolaborasi dengan orang tua, Bapak Kepala Sekolah dan juga wakilnya, beserta guru-guru lain mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh siswa tersebut. Langsung berkunjung ke rumah orang tua atau ke rumah siswa tersebut. Dan semoga rencana-rencana Ibu bersama pihak sekolah juga dapat terrealisasi dengan baik. Tetapi satu pesan saya, tetap semangat dan tetaplah mencari tahu apa yang dialami oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Bu Gusnani atas waktunya hari ini. Terima kasih juga Ibu Email yang sudah mau memberikan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Sekarang saya sudah lega loh Bu, ternyata saya punya teman berdiskusi dengan Ibu Email, jadi saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Selamat sore Ibu Email. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat sore Bu Gusnani. Puji Tuhan, sehat Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan Bu, baik kabarnya Bu. Tapi sepertinya Ibu ini dengan gaya bicaranya dan juga dengan wajahnya yang tidak seperti biasanya, sepertinya ada sesuatu yang membuat Ibu tidak bahagia nih ya Bu ya. Ya Ibu Mel? Iya Bu, sebenarnya saya sedang mencari seseorang untuk berdiskusi dengan saya terkait masalah yang sedang saya alami saat ini, Bu. Oh iya Bu. Wah, kebetulan sekali nih Bu. Masalah apa kira-kira Bu? Kalau boleh, tolong Ibu ceritakan pada saya, boleh kok Bu. Apa sih kira-kira hal yang mengganggu pikiran Ibu saat ini sampai-sampai Ibu kayaknya kurang bersemangat. Ibu boleh bercerita dengan santai kepada saya akan mendengarkannya Bu. Silakan Bu. Begini Bu Gusnani, di kelas saya ada seorang siswa yang memang memiliki kemampuan akademis yang rendah. Hal menonjol yang membuat siswa tersebut memiliki akademis rendah yaitu siswa tersebut malas untuk berliterasi dan menulis, Bu. Sementara untuk meningkatkan nilai akademisnya siswa tersebut harus berusaha dengan meningkatkan literasi dan menulisnya, Bu. Oh, berarti tujuan kita ini, diskusi kita ini terkait dengan masalah siswa Ibu yang malas berliterasi dan kurang mau menulis dalam hal ini ya Bu ya, Bu Belia, ini masalahnya ya Bu? Benar, Bu. Hal tersebut sangat memengaruhi saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan literasi siswa tersebut ya, Bu? Oh, baik Bu. Kalau begitu, boleh saya tahu keadaan yang sebenarnya dari siswa tersebut, Bu? Kenapa bisa seperti itu siswa itu, Bu? Hal ini, Bu, terlihat dari setiap tugas yang saya berikan, siswa tersebut tidak pernah mengerjakannya, dan setiap ada tugas menulis, siswa tersebut juga tidak pernah menuliskan satu
atau bahkan 2 kalimat, Bu, di dalam bukunya. Bukunya selalu kosong, tidak ada huruf atau kata satupun kalau sudah dikumpulkan, Bu. Oh, jadi menurut Ibu dari segi anak, apa sih kira-kira yang jadi hambatan anak tersebut maka bisa seperti itu, Bu ya? Kalau menurut saya, Bu, hambatan terbesarnya adalah memang siswa tersebut memang memiliki pemahaman akademis yang rendah, Bu. Hal ini sudah terlihat sejak siswa tersebut bersekolah hingga saat ini. Tetapi menurut saya, jika dia terus berusaha, saya yakin dia pasti bisa meningkatkan kompetensi dirinya, Bu. Oh, sepertinya Ibu email ini yakin sekali dengan hal itu ya. Apa ya kira-kira yang membuat Ibu kok yakin dengan hal itu, Bu? Karena pada suatu hari, Bu, eh, siswa tersebut tidak mengerjakan tugas menulis materi pelajaran yang saya suruh. Akibatnya, pada saat itu saya menghukumnya dengan menyuruhnya untuk menghafalkan materi tersebut. Ternyata siswa tersebut mampu melakukan hal tersebut. Karena itu saya percaya bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi dirinya, Bu, gitu. Baik Bu Email, Ibu Email sudah terangkan tadi kalau siswa tersebut katanya bisa, Kak Ibu bilang bisa meningkatkan potensi dirinya ya Bu. Jadi dari penjelasan yang Ibu berikan, kira-kira siswa tersebut punya skala penilaian berapa itu menurut Ibu sendiri? Memang kalau dia pada saat ini memang skala yang dimilikinya saat ini, Bu, masih 5. Menurut Ibu sebagai gurunya, kira-kira ada nggak Bu kemungkinan atau mungkin harapan bagi siswa tersebut supaya bisa naik ke level satu level lah kira-kira ke atas Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya yakin, Bu, jika ada dorongan dalam dirinya untuk belajar, maka dia akan dapat naik satu tingkat dari skala yang dimilikinya saat ini, Bu. Karena kan setelah saya lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dia pasti bisa naik level. Oh, baik Bu Email. Kalau begitu, kira-kira ada tidak kekuatan-kekuatan yang bisa kekuatan-kekuatan dalam diri siswa tersebut yang bisa membuat eh, siswa tersebut mencapai naik level satu tingkat ke atas, Bu? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan, Bu? Iya, kalau menurut saya, Bu, saya percaya setiap guru ataupun murid memiliki kekuatannya masing-masing. Dalam hal ini, kekuatan yang saya miliki adalah dengan terus semangat dan terus berjuang memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid saya. Kemudian dengan menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dalam menaikkan level pengetahuan murid seperti tadi. Mungkin akan saya ganti dengan cara menghafalkan materi, mungkin bukan hanya dengan menulis, begitu, Bu. Baik Ibu, jadi Ibu memang sepertinya ini sudah betul-betul memahami karakteristik siswa, kelemahan-kelemahan siswa tersebut, dan juga hal-hal yang akan dilakukan ke depannya kepada siswa tersebut supaya bisa naik level selanjutnya ya Bu. Jadi dari yang kita sudah bicarakan ini Bu, menurut Ibu dalam pikiran Ibu, apa kira-kira solusi atau jalan keluar yang cocok untuk permasalahan bagi siswa ini, Bu? Apa kira-kira ya, Bu? Yaitu saya akan meminta saran dan masukan terlebih dahulu dari rekan sejawat saya dan juga dari kepala sekolah tentunya terkait siswa tersebut. Nah, jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi, mencari tahu sebenarnya ini siswa mau kita apain gitu. Selanjutnya saya akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan orang tuanya. Nah, karena menurut saya dengan adanya kolaborasi antar guru dan juga orang tua ataupun dengan pihak sekolah, saya percaya pasti akan ada perubahan yang signifikan yang terjadi, Bu. Iya, betul sekali Bu Email ya. Memang Ibu Email ini uh, akan mengambil suatu solusi yang menurut saya sudah cukup bagus karena Ibu akan melakukan suatu kolaborasi. Kalau
kolaborasi kita lakukan saya yakin akan mendapatkan hasil yang positif ya Bu. Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Wah, Ibu Email, ini memang saya rasa ini sudah solusi-solusi yang sudah Ibu pikirkan matang-matang ya Bu. Baik kalau begitu Bu. Setelah Ibu memikirkan solusinya, kira-kira strateginya itu bagaimana yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah Ibu mendapatkan solusi, Bu? Dengan adanya kolaborasi antara orang tua dan kepala sekolah tadi, Bu, maka hal tersebut dapat terlaksana. Beberapa strategi yang terlintas dalam pikiran saya saat ini adalah dengan meminta orang tua memperhatikan dan membimbing siswa tersebut melakukan literasi selama 5 sampai 15 menit, Bu. Inilah yang pertama yang kita minta bantuan daripada orang tua. Selain itu, orang tua juga harus melakukan pengawasan dan bimbingan dengan memberikan tugas menulis 1 atau 2 kalimat saja, Bu, setiap hari secara kontinu di rumah. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 kalimat saja gitu. Kalau dia bisa menyelesaikan 1 kalimat per hari saja, itu sudah melakukan perubahan yang signifikan menurut saya. Karena dengan berlatih, siswa tersebut akan dapat meningkatkan kompetensinya, Bu. Baik ya Bu ya, bagus sekali Bu kalau itu bisa dilakukan ya Bu. Ibu apalagi kolaborasi dengan orang tua ya Bu. Saya yakin kolaborasi yang mendasar itu dari orang tua ya Bu, yaitu setelah kita memberikan latihan membaca di sekolah, lalu supaya siswa tidak lupa, maka orang tua juga harus mengadakan pendekatan dengan mengulangi apa yang sudah dilakukan dengan memberikan pendekatan 5 sampai 15 menit ya Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu. Memang luar biasa sekali kalau itu bisa dilakukan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kalau dengan rencana-rencana dan strategi-strategi yang Ibu katakan tadi, menurut Ibu itu akan berhasil berapa persen kira-kira? Menurut saya, kalau di rumah orang tua dapat melakukan ini tadi, rencana ini tadi, maka itu 80% bisa tercapai, Bu. Kalau menurut saya. Apalagi dibantu dengan strategi saya, yaitu dengan menggalakkan pojok baca di kelas, dan terus melakukan pemantauan secara kontinu, serta melakukan kegiatan baca bergilir yang harus diikuti oleh semua siswa, tidak terkecuali. Selain menambah kelancaran siswa dalam berliterasi, juga dapat menumbuhkan keberanian berbicara siswa di depan umum. Hal tersebut akan membantu siswa untuk melakukan budaya positif setiap hari, Bu. Jadi 80% itu akan berhasil, Bu. Wah, keren ya Bu ya. Memang langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu kalau misalnya dijalankan menurut Ibu 80% akan berhasil ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, seandainya nanti rencana yang akan kita lakukan, lalu strategi yang akan kita lakukan, seandainya nih Bu tidak berhasil Bu, kira-kira apalagi tindak lanjut atau langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan supaya siswa ini bisa mempunyai kemampuan untuk menulis Bu? Apa kira-kira Bu yang bisa Ibu lakukan Bu? Oke, kalau misalnya rencana ini tadi tidak berhasil, maka tindak lanjut saya selanjutnya adalah saya akan berdiskusi ulang dengan pihak sekolah dan juga orang tua, serta menambahkan waktu saya untuk melakukan pendampingan individu secara khusus kepada siswa tersebut selama 15 menit setelah pembelajaran berakhir, Bu. Jadi setelah pulang, saya kasih waktu saya 15 menit untuk khusus membimbing murid ini, baik dalam membaca dan juga dalam menulis. Begitu, Bu. Baik ya Bu, ya luar biasa Bu, keren memang betul Bu. Jadi dari pembicaraan kita tadi, dari awal mulai permasalahan yang kita dapatkan, lalu mulai dari rencana atau solusi, dan sampai akhirnya dengan strategi yang akan kita lakukan, secara tidak langsung
Ibu sebenarnya sudah mendapatkan jalan keluar loh Bu untuk solusi permasalahan yang kita hadapi ini Bu. Ternyata Ibu sudah mendapatkan solusi-solusi yang ya kemungkinan yang bisa berhasil 80% seperti bilang tadi kan Bu, berkolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Wah keren itu Bu, luar biasa Bu. Apalagi yang paling penting tadi, Ibu mau memberikan waktu 15 menit saja setiap hari setelah pulang sekolah khusus untuk siswa tersebut ya Bu. Wah keren sekali Bu, luar biasa ya. Jadi ini saya yakin kalau dengan pendampingan seperti ini harapan kita untuk siswa yang tadinya tidak mau menulis Bu, pasti akan ada peningkatan ini loh Bu, luar biasa loh Bu. Mantap Bu, mantap. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik sekali Bu. Terima kasih ya Ibu Email atas segala mau menceritakan keluh kesahnya kepada saya dan juga akhirnya Ibu sendiri sudah terbuka untuk melihat situasi siswa yang Ibu alami, siswa yang masalah yang dialaminya dan akhirnya Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Baik Bu. Sama-sama Bu, terima kasih juga karena Ibu sudah mau mendengarkan saya dari awal sampai akhir, sehingga menyita waktu Ibu. Nah, terima kasih juga karena perasaan saya sudah menjadi lega saat ini. Terima kasih ya Bu Mel. Sama-sama Bu.